Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau terima kebenaran firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur. Karena Engkau hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan, semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau ambil bagian yang terbaik. Kami mau duduk diam di kaki Tuhan. Kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu Tuhan tidak ada apa-apanya, sembunyikan jauh di belakang salib-Mu. Biar Engkau saja Tuhan yang mengambil alih pemberitaan firman. Berbicara kepada setiap kami dengan bahasa yang sederhana, sehingga kami semua boleh mengerti kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Kami semua diberkati Tuhan. Kami semua diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menolak segala kuasa kegelapan, roh jahat yang mencoba mencuri benih firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Setiap kami mau buka mata, telinga, hati dan pikiran kami. Supaya setiap firman Tuhan yang ditabur itu menjadi benih yang subur, yang jatuh di tanah yang subur. Tertanam, bertumbuh dan berbuah-buah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berbicaralah karena kami semua siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari sama-sama kita mau sungguh-sungguh belajar kebenaran firman Tuhan. Satu tema yang sangat luar biasa di bulan ini, yaitu kabar baik saudara. Ya, ini satu tema yang sangat-sangat memberkati. Ya, saya mengutip sedikit seperti apa yang disampaikan Bapak Gembala. Kenapa kita butuh kabar baik? Karena sebelumnya ada kabar buruk, saudara. Ya, dan memang firman Tuhan menyampaikan semua fakta yang terjadi. Sejak kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa, saudara. Ya, tadinya semua baik. Alkitab mengatakan ketika Tuhan selesai menciptakan segala sesuatu, firman Tuhan berkata semuanya baik, ya. Tetapi ketika dosa masuk ke dalam dunia, kabar buruk mulai datang, saudara, mulai masuk, ya. Alkitab katakan manusia kehilangan kemuliaan Allah, ya, terpisah dari kemuliaan Allah. Lalu kematian masuk, saudara, ya. Tadinya ketika manusia pertama diciptakan Tuhan harusnya nggak mengalami kematian. Tapi karena dosa, kematian mulai masuk, ya. Terus kabar buruk datang, ya saudara. Alkitab juga katakan sebab kegelapan menutupi bumi, ya. Itu semua kabar buruk. Tapi Tuhan kita selalu punya rencana yang jauh lebih baik. Makanya Dia siapkan sebuah kabar baik. Ya. Makanya firman Tuhan dalam Yesaya pasal 52 ayat 7, ya, dikatakan betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa kabar baik, ya, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Saudara, kalau dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit itu kaki-kaki katanya, ya. Kaki pembawa berita kabar baik, saudara. Diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Indonesia jadi kedatangan, ya, karena memang bukan masalah kakinya, saudara. Tapi dengan kaki inilah, ya, pembawa berita itu melangkah dan menyampaikan kabar baik, saudara, ya. Nah, jadi Alkitab betul-betul menyatakan pentingnya kabar baik ini bagi setiap orang percaya. Nah, kita mau perhatikan sebetulnya kabar baik apa sih yang Alkitab sampaikan kepada kita? Apa sih yang disampaikan yang disebut Injil itu, saudara? Ya, Injil adalah kabar baik, amin. Dalam bahasa Yunaninya itu Evangelion, saudara, ya. Di mana artinya adalah kabar baik, kabar gembira, kesaksian tentang Yesus. Ya. Injil secara spesifik adalah berbicara tentang Yesus yang menjadi jawaban atas semua kabar buruk yang ada, saudara. Ya, seperti tadi disampaikan, sejak dosa masuk ke dalam dunia, manusia kehilangan kemuliaan Allah, upah dosa ialah maut,
Bumi ditutupi oleh kegelapan dan kekelaman, saudara. Dan banyak hal lagi yang Alkitab tuliskan tentang kenyataan yang terjadi dalam dunia ini. Tetapi Tuhan punya kabar baik. Alkitab, Injil memberikan kabar baik yang menjadi jawaban atas semua kabar buruk yang ada, saudara. Nah, yang luar biasanya adalah dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 39, saudara. Ya. Janji kabar baik ini dari sejak pertama kali Tuhan punya rencana dari perjanjian lama, perjanjian baru sampai ke hari ini, saudara. Janji itu masih berlaku dan janji itu adalah bagi kita semua. Coba kita buka Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 39. Dikatakan begini firman Tuhan. Ini adalah khotbah Petrus di Serambi Salomo, ya. Dia katakan begini, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ya. Sekali lagi, firman Tuhan katakan, sebab bagi kamulah janji itu. Bagi siapa, saudara? Bagi saya dan saudara. Ya. Bagi anak-anakmu. Dan bagi orang yang masih jauh, katanya. Siapa orang yang masih jauh, saudara? Orang-orang yang belum mendengar kabar baik ini. Mungkin ada di antara keluarga kita, teman-teman kita, kenalan kita, sahabat, tetangga. Ya. Dan tentunya ada masih banyak orang yang memang betul-betul belum terjangkau. Ya, dalam pelayanan misi saya bersama dengan Mission Katalis, kita berusaha untuk mendorong orang lebih banyak bagaimana caranya menjangkau yang disebut suku belum terjangkau. Apa itu suku belum terjangkau, saudara? Orang-orang yang Indonesia ini negara kepulauan, saudara, ada 17.000 pulau lebih. Jadi ada banyak orang yang tinggal di pulau-pulau ini yang belum pernah dijangkau oleh berita Injil atau kabar baik. Ya. Nah, mereka adalah orang-orang yang masih jauh, kata firman Tuhan. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Wow, dahsyat, saudara. Dari sejak 2000 tahun yang lalu sampai hari ini janji itu terus berlaku. Amin. Ya. Nah, saudara, pagi hari ini saya mau bahas tentang kabar baik yang ada dalam berita Injil itu bicara tentang apa sih, saudara? Ya. Ketika saya pelajari, saudara, saya hari ini mau simpulkan ada 3 janji yang paling penting, yang esensial dalam berita Injil. Ada 3 kabar baik yang sangat luar biasa yang terkandung dalam berita Injil dan semuanya berhubungan dengan karya Yesus. Ya, Bapak Gembala dalam kenaikan kemarin sudah menyampaikan apa maknanya, ya, karya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, saudara. Nah, saya hari ini mau lebih spesifik bicara tentang 3 janji dalam Injil yang adalah kabar baik yang merupakan kabar luar biasa, kabar sukacita bagi kehidupan kita. Ya. Yang pertama adalah, saudara, oleh karena kabar buruk dikatakan sejak kejatuhan manusia dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Maka ada janji yang luar biasa dan janji ini sudah digenapi, saudara. Yaitu kedatangan Yesus ke dalam dunia ini untuk karya penebusan dosa. Ya, mungkin langsung slide saya aja yang 3 janji, tolong dibantu. Ya, kedatangan Yesus, saudara, ini satu berita yang dahsyat, saya katakan. Amin, saudara. Manusia tadinya kehilangan pengharapan. Agama tercipta terjadi karena manusia ingin berusaha bagaimana caranya mendekati Allah. Tapi semua usaha manusia gagal. Ya, karena tidak ada manusia yang mampu dengan kekuatannya menebus dosanya sendiri. Amin, saudara? Gak ada yang mampu. Bahkan firman Tuhan katakan begini, ya, ketika Allah memberikan hukum Taurat, ya, coba manusia bisa nggak ikuti hukum Taurat supaya bisa menebus dosanya sendiri, saudara? Ternyata nggak ada yang mampu, tidak ada satu orang pun. Ya. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan jika satu hukum saja dilanggar, yang lain jadi sia-sia, saudara. Ya. Tapi Yesus datang ke dalam dunia. Alkitab katakan dia yang tidak mengenal dosa dibuat menderita, saudara. Ya.
Dia menanggung segala dosa-dosa itu bagi kita. Dalam Yesaya pasal 53, saudara, nubuatan itu dikatakan, ya. Coba kita lihat Yesaya pasal 53. Dikatakan begini. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ya, ini nubuatan tentang kedatangan Yesus dan apa yang akan dialami, saudara. Ayat keempat dikatakan begini, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Wow, saudara. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat yang kelima dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, saudara. Wow, ini janji dahsyat, saudara. Ini janji yang merupakan jawaban atas kabar buruk yang ada. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, saudara. Tapi dikatakan ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Semua sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Amin, saudara. Kita baru saja merayakan Paskah, lalu kemarin kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kabar baik ini, saudara, sudah digenapi. Amin. Pertanyaannya, kita sudah terima atau belum? Berapa banyak yang sudah terima kabar baik ini? Amin. Kita sudah alami, amin. Ya. Tapi masih ada banyak orang di luar sana yang belum. Tapi sekali lagi tadi dikatakan, janji ini juga bagi mereka. Bagi orang-orang yang masih jauh. Sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Tapi yang penting adalah, tadi kita sudah baca, Yesaya pasal 52. Dalam Roma juga pasal 10, saudara. Mereka tidak akan dengar kalau tidak ada orang yang menyampaikan kabar baik ini. Amin. Tugas kita untuk menyampaikan kabar baik ini. Seperti yang sudah disampaikan dalam khotbah Pak Antoro. Amin. Kitalah yang bertugas menyampaikan kabar baik ini. Lukas pasal 19 juga katakan dengan tegas. Kedatangan Yesus ke dalam dunia adalah hanya untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang, saudara. Dulu kita terhilang. Dulu kita sesat. Ya, kalau dibaca Yesaya pasal 53 ayat yang 6 dikatakan begini. Kita sekalian sesat seperti domba. Kita dulu terhilang, kita dulu tidak mengerti apa-apa. Tapi oleh karena karya Yesus yang luar biasa. Kelahiran, kematian, kebangkitannya telah menanggung seluruh dosa kita. Membayar lunas seluruh dosa-dosa kita. Sehingga kita menerima keselamatan, dikatakan. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin, saudara. Ini satu kabar yang dahsyat luar biasa. Tapi kabar baiknya tidak berhenti hanya sampai di situ. Setelah Yesus menyelesaikan karya keselamatan bagi kita, setelah itu bagaimana kehidupan kita? Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, wow, karya Yesus penebusan keselamatan selesai, tapi kehidupan masih terus berjalan, saudara. Kita kemarin merayakan hari Kamis yang lalu, kenaikan Yesus ke surga. Nah, janji yang kedua, saudara, dalam Injil, ya, adalah bahwa dengan Yesus pergi, Yesus naik ke surga, kembali ke surga, maka dia mengutus Roh Kudus, Roh penghibur bagi orang percaya. Ini juga satu kabar yang sangat penting buat kehidupan kita, saudara. Amin. Kenapa? Ketika Yesus kembali ke surga, murid-muridnya berpikir begini, waduh, kami ditinggalkan. Wah, kami seperti yatim piatu. Tapi Alkitab katakan dalam Yohanes pasal 18, ayat yang ke-7, ya. Yohanes pasal 18 ayat yang ke-7. Yesus berkata kepada murid-muridnya adalah lebih baik, ya,
adalah lebih baik, saudara. Sorry, bukan 18, 16. Ya. Yohanes pasal 16. Maaf, saya salah tulis. Ayat yang ke-7. Yesus berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya. Ini janji memang Yesus sampaikan sebelum dia menyelesaikan karya penebusannya. Tapi Yesus sedang menyampaikan kepada murid-murid bahwa kalau karyaku sudah selesai, aku harus pergi, aku harus kembali kepada Bapa. Ya. Dan Yesus berkata gini, lebih baik aku pergi. Murid-murid bingung. Kenapa? Karena dalam pola pikir murid-murid sebagai orang Yahudi pada waktu itu, ya, Yesus akan menjadi raja. Mereka berpikir pemerintahan Yesus saat itu adalah pemerintahan di dunia. Ya. Jadi ketika dibilang Yesus akan pergi, buat mereka, waduh, kenapa Yesus harus pergi? Tapi Yesus katakan adalah benar. Yang kukatakan kepadamu lebih berguna bagimu jika aku pergi. Kenapa saudara ini penting? Karena ketika Yesus ada di dalam dunia, walaupun dia 100% Allah, tapi dia juga 100% manusia, saudara. Sehingga dia dibatasi, ya, dalam kemanusiaannya, ya, dia bukan nggak bisa, ya, balik lagi, dia dibatasi karena dia 100% manusia, dia nggak hari ini ada di situ, Yesus ada di semua tempat. Tidak, saudara. Dia tetap punya karakter ilahinya ada, saudara, sebagai Allah yang 100%, tapi dia 100% manusia, sehingga dia tidak bisa di semua tempat dalam satu saat. Makanya Yesus berkata, lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi, karena aku akan mengutus roh penghibur, Roh Kudus. Nah, ini satu hal yang luar biasa, saudara. Di ayat yang lain dikatakan, aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Kita tidak ditinggalkan sendiri. Yesus katakan, aku pergi tapi aku mengutus Roh Kudus. Dialah yang akan menyertai kamu selama-lamanya, kata firman Tuhan. Wow, ini satu janji yang dahsyat sekali, saudara. Amin. Sebab tanpa Roh Kudus, apa yang terjadi di dunia ini, wow, kita nggak akan mampu bertahan, saudara. Ya, hari-hari ini kita memang sedang mengalami satu kondisi yang betul-betul berat, saudara. Ya, berat. Pandemi yang sudah berjalan 1 tahun lebih ini, ada banyak orang berteriak, menangis, mengeluh, saudara. Bahkan ada berapa banyak juga orang-orang yang kita kenal, ya, mengalami penyakit ini, saudara, virus ini. Bahkan beberapa kawan saya meninggal, ya, karena virus ini, saudara. Alami hal yang sangat berat, saudara. Tetapi yang luar biasa seperti firman Tuhan katakan, ada roh penghibur yang menyertai kita. Amin, saudara. Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Tantangan apapun yang terjadi, saudara, Roh Kuduslah yang akan memberikan kekuatan kepada setiap kita. Bahkan di ayat yang lain dikatakan begini, roh yang ada di dalam kita. Roh siapa, saudara? Roh Kudus. Jauh lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Ya. Yesus kembali kepada Bapa. Dia kembali ke surga supaya Roh Kudus hadir. Dan janji ini pun telah digenapi, saudara. Amin. Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita boleh menikmati hari-hari yang kita lalui, hari lepas hari, saudara. Ada penyertaan Roh Kudus yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya. Lalu Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi ini, saudara. Yesus mau ketika Roh Kudus tercurah dalam kehidupan kita, kita jadi orang yang sampaikan kabar baik ini. Injil yang Tuhan Yesus taruh di dalam tangan kita, saudara.
kita menjadi saksi. Dulu saya berpikir memberitakan Injil itu saudara, itu satu tugas yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul di training khusus, sekolah Alkitab gitu ya. Bahkan ketika saya sekolah memang ada namanya apologetika saudara, pelajarannya. Cara bagaimana kita bisa berdebat saudara, berargumentasi dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan gitu loh. Ya. Bahas, teologia dan sebagainya macamnya saudara. Tapi dalam pengalaman rupanya dengan apologetika saudara, kalau kita debat dengan orang yang gak kenal Tuhan, walaupun ada juga orang yang bisa dimenangkan dengan itu, tapi lebih banyak berantemnya saudara. Ya, kalau saudara nggak percaya lihat-lihat aja di YouTube tuh perdebatan antar agama gitu kan. Agama siapa lebih benar, kepercayaan siapa lebih benar, lebih banyak berantemnya saudara. Kalau nggak percaya lihat komennya di bawah. Semua berantem semua di situ saudara. Ya. Tapi rupanya yang luar biasa Alkitab katakan sederhana, beritakan kabar baik itu adalah menjadi saksi. Menjadi saksi itu apa sih saudara? Kalau saudara mengalami sesuatu, lalu saudara ceritakan kepada orang lain, itu namanya saksi saudara. Amin. Ternyata memberitakan kabar baik hanya menceritakan apa yang saudara alami bersama dengan Yesus. Sesederhana itu. Dan yang luar biasa adalah kalau Roh Kudus bekerja menyertai saudara, kesaksian saudara akan menjamah hati mereka. Dan mereka juga ingin mengenal siapakah Yesus itu. Amin saudara. Ya, ini sambil menanti hari peringatan pencurahan Roh Kudus, ya, minggu yang akan datang, ya saudara. Mari kita mau sungguh-sungguh sadari bahwa sesungguhnya Roh Kudus sudah dicurahkan dalam kehidupan kita. Dia ada dalam kehidupan kita. Jangan sampai ada di antara kita yang belum terima, apalagi belum pernah dengar. Alkitab mengatakan dalam Kisah Rasul ada beberapa jemaat yang pada waktu itu, ya, ketika rasul-rasul memberitakan Injil, mereka sudah percaya kepada Yesus. Tapi dikatakan, rasul-rasul bertanya, sudahkah engkau menerima Roh Kudus? Mereka bilang gini, apa itu Roh Kudus? Saya belum pernah dengar. Mereka percaya kepada Yesus tapi belum pernah dengar Roh Kudus, bahkan belum mengalami kuasanya. Lalu Alkitab katakan para rasul menumpangkan tangan dan mereka menerima Roh Kudus. Mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan yang lebih penting dikatakan ketika mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, mereka menjadi saksi, saudara. Ini dua janji yang sudah digenapi. Ada satu janji lagi yang sangat penting, saudara. Nah, ini yang harus kita sungguh-sungguh juga pegang. Ini sebuah kabar baik juga, saudara. Ya, janji yang ketiga dalam Injil adalah bahwa Yesus akan datang kembali kedua kali sebagai Raja, saudara. Ya, ini juga sebuah kabar baik. Yang setuju bilang amin. Kabar baik, saudara. Tapi yang menyedihkannya adalah begini, saudara. Saya memperhatikan hari-hari terakhir ini, saudara, ada banyak pembicaraan ataupun postingan dan sebagainya yang berbicara tentang kedatangan Yesus kedua kali sebagai kabar yang menakutkan, saudara. Sebentar lagi Yesus akan datang. Hati-hati, antikris datang. Jangan sampai terima chip. Jangan sampai begini. Jangan sampai begitu. Wow, yang diceritakan semua kabar yang menakutkan, mengerikan. Ya. Jangan terima vaksin. Itu artinya terima chip 66. Nggak selamat. Betul saudara. Banyak sekali sekarang. Ya. Ketakutan terhadap yang namanya antikris, terhadap yang namanya chip. Katanya chip. Padahal Alkitab cuma bilangnya begini. Perhatikan baik-baik. Angka itu adalah angka seorang manusia, yaitu 66. Menerima tanda dibilang gitu. Tapi nggak dibilang tandanya itu chip kah, apakah. Alkitab nggak bilang begitu. Tapi sekarang semua sudah mulai tebak-tebak. Ya. Itu vaksin tuh berarti chip tuh. Nanti yang terima vaksin kan nggak bisa jualan, nggak bisa beli, katanya nggak bisa pergi kemana-mana gara-gara belum vaksin. Itu chip 666 tuh, jangan terima. Kalau terima kita nggak selamat. Ya, sebenarnya ini bukan kabar baik. Tapi kedatangan Yesus kedua kali adalah sebuah kabar baik. Saudara, perhatikan tadi, Yesus naik ke surga, dia utus Roh Kudus. Ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, saya percaya gini. Ada ayat yang berkata gini, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kalau kita sudah jadi kepunyaannya Dia, Kristus sendiri akan memelihara kehidupan kita, saudara.
Jadi harusnya kita nggak perlu takut tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, tentang apa yang akan terjadi. Memang itu kabar buruk yang di dunianya, betul. Alkitab katakan di akhir zaman, hari-hari terakhir, masa-masa akan semakin sulit, semakin sukar. Orang jahat semakin jahat, iya betul memang. Tapi buat kita yang terima janji Injil ini, saudara, harusnya kita nggak perlu mengalami ketakutan. Ada satu berita sukacita, saudara. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11, ketika Yesus naik ke surga. Semua murid-murid melihat ke langit, lalu malaikat berkata begini, Yesus ini yang terangkat hari ini di hadapanmu, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Ini sebuah janji yang luar biasa. Dan itu adalah sebuah kepastian, saudara. Yesus pasti datang kembali. Tapi yang perlu kita mengerti adalah, apa sih sebenarnya yang menjadi tanda atau yang menjadi satu poin yang paling penting tentang kedatangan Yesus kedua kali. Mari kita baca Matius pasal 24. Matius pasal 24. Nah, mungkin saudara nanti bisa baca secara lengkap perikopnya ayat 1 sampai 14, ya. Permulaan penderitaan ini Yesus bicara tentang nanti masa kedatangannya. Ya. Ayat ketiga dikatakan begini. Bukan ayat 1, ayat ketiga. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Murid-murid tanya, kalau nanti Yesus datang kembali itu kapan? Ya, pertama kapan, pertanyaannya bila manakah itu kapan, dan tandanya seperti apa? Yesus memang memberikan tanda-tanda, waspada supaya jangan ada orang menyesatkan kamu. Ada banyak orang datang memakai namaku, ya. Nah, ini bicara tentang hati-hati memang dengan penyesatan, ya. Berawas-awaslah, ya. Tapi Alkitab katakan begini, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Saudara perhatikan, yang penting di sini firman Tuhan katakan, kamu jangan gelisah. Nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, itu pasti akan terjadi. Yang firman Tuhan katakan kita hanya perlu berjaga-jaga. Ya. Kamu akan mendengar deru perang, kabar tentang perang dan sebagainya. Ya. Namun kamu jangan gelisah. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru, katanya. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, kamu akan dibunuh, akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Mungkin orang berpikir gini, aduh gimana caranya saya bisa bertahan nanti kalau ngalamin begini begitu. Saudara nggak perlu takut. Alkitab katakan sekali lagi, jangan gelisah. Kenapa saudara? Karena Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Amin. Ada penyertaan Roh Kudus yang luar biasa. Ada kuasa yang menyertai kita. Jadi seharusnya ini bukan kabar yang menakutkan, saudara. Dan yang lebih penting lagi, ayat 14 dikatakan begini. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya, saudara. Kami bersama dengan tim Mission Catalyst ada satu poin yang paling penting begini. Siapa yang merindukan kedatangan Tuhan? Saya mau tanya dulu di ruangan ini. Yang merindukan kedatangan Tuhan kedua kali boleh angkat tangan. Saudara, kalau kita merindukan kedatangan Tuhan dan kita pengen Tuhan cepat-cepat datang, cuma satu kuncinya. Injil kerajaan ini harus diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Baru tiba kesudahannya. Saudara, dalam sebuah statistik yang kita pelajari dari tim misi Mission Catalyst International dikatakan dari 7 miliar penduduk ini, ya, masih kira-kira 2 miliar yang belum mendengar berita Injil, saudara. Itu banyak apa sedikit, saudara?
Banyak, ya, banyak banget, saudara. Maka artinya tugas kita masih banyak. Udah banyak orang yang udah takut, Yesus besok datang nih. Wah, Injil belum selesai, amanat agung belum selesai. Saudara udah mikirin besok Yesus datang, sehingga ada banyak orang yang kecelek, saudara. Apa kecelek itu? Tertipu gitu ya. Ya, saya ingat tahun berapa waktu itu? 99 ya, menjelang tahun 2000. Yang katanya Yesus akan datang tahun milenium gitu kan. Wah, pasti Yesus akan datang. Dibilang datangnya di Bandung lagi ya. Di Bandung katanya akan datang. Wah, kumpul semua, jual hartamu, udah gak penting lagi di dunia. Yesus akan datang segera menjemput kita. Semua orang udah jual harta, ngumpul semua di Bandung gitu kan. Lewat waktunya, Yesus belum datang. Kok udah lewat ini? Kok Yesus gak datang-datang? Waduh, terus gimana dong? Harta saya udah jual semua. Udah sumbangin, kan pikir kan udah hari terakhir nih Yesus mau datang. Jadi berusaha bikin amal paling gede lah gitu kan. Harta jual semua, sumbangin semua kepada orang miskin. Wih, saya punya amal banyak nih sekarang numpuk. Yesus datang pasti saya dapat tempat yang paling bagus gitu kan. Rupanya gak datang. Setelah itu baru stres. Terus sekarang saya hidup gimana dong? Saya udah gak punya apa-apa. Ya. Sampai akhirnya yang bilang Yesus bakal datang hari itu ditangkap. Ya. Kabar baik jadi kabar buruk, saudara. Tapi kedatangan Yesus adalah kabar sukacita. Amin. Dia akan datang kembali kedua kali, kata firman Tuhan. Dia akan menjemput kita di awan-awan. Alkitab katakan kita akan memerintah bersama dengan Dia. Amin. Ini kabar sukacita, kabar baik. Saya beberapa kali ngobrol dengan beberapa hamba Tuhan, kita bilang kenapa ya kalau lihat ada banyak orang yang bicara eskatologi. Eskatologi itu bicara tentang akhir zaman, kedatangan Yesus kedua kali. Itu hal yang penting, saudara. Tapi kenapa ada banyak orang yang ketika bicara itu sepertinya yang jadi fokus adalah kengeriannya. Antikris nanti akan datang. Kita nanti akan menderita. Nanti kita akan begini, nanti kita akan begitu. Lupa. Yesus berkata, Roh Kudus diutus, Dia akan menyertai kamu lamanya, saudara. Ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, apa sih yang harus kita takutkan? Amin. Iya kan? Ada ayat lain yang berkata begini, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Kenapa kita jadi harus takut dengan keadaan yang ada, saudara? Jangan sampai kita kena tipu daya, saudara. Ya, ini 3 janji penting, saudara, jangan lupa. Karya Yesus untuk keselamatan kita sudah digenapi. Sudahkah kita terima Dia sungguh-sungguh? Roh Kudus diutus untuk menyertai kehidupan kita. Sudahkah kita menerima Dia dalam kehidupan kita? Dan janji kedatangan yang kedua kali, itu juga jadi bagian dari bagaimana kita harus mengambil bagian sebagai murid Yesus. Ya, saya akan selesai sebentar lagi. Dikatakan amanat agung adalah perintah terakhir sebelum Yesus naik ke surga. Sebelum Yesus kembali kepada Bapa, naik ke surga, Dia tinggalkan pesannya yang terakhir, makanya disebutnya amanat agung. Karena amanat itu biasanya sesuatu yang dikasih di ujung-ujung, sudah di akhir gitu ya. Dan itu suatu pesan atau perintah yang sangat penting. Matius 28 katakan, karena itu pergilah. Jadikanlah segala bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ini janji kan penting banget kan? Aku senantiasa menyertai kamu. Wah, siapa di antara kita yang gak senang dengan janji ini? Disertai Tuhan, senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tapi janji ini berlaku, kata firman Tuhan, ketika kamu pergi menjadikan murid. Ya, baptislah, ajarkan, saudara. Injil harus diberitakan, kabar baik ini harus kita beritakan, saudara. Ya. Ini tugas kita, bukan cuma Pak Gembala, bukan cuma hamba Tuhan, tapi semua yang merupakan murid Kristus, murid Yesus. Ini tugas kita. Saya masih banyak keluarga yang belum kenal Tuhan juga, jadi tanggung jawab kita.
Saudara, orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, mereka yang belum kenal Tuhan, itu tanggung jawab kita. Jangan semuanya, Pak Gembala tolong dong kunjungin papa saya, om saya, semua Pak Gembala yang suruh kunjungin. Wah, itu kita, saudara. Kalau kita murid Yesus, itu tanggung jawab kita. Firman Tuhan amanat agung ini bukan hanya untuk salah satu atau beberapa, tapi semua yang disebut murid Yesus. Ya. Jadi satu poin yang penting, saudara. Ini kita sudah masuk akhir zaman, iya. Tanda-tandanya sudah makin banyak, betul. Tapi nggak perlu khawatir. Apa yang harus jadi fokus kita sekarang? Kabar baik ini harus kita beritakan. Menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Baru tiba kesudahannya. Jadi kita nggak perlu takut, saudara. Saat ini Roh Kudus masih ada. Roh Kudus ada menyertai kita. Akan ada tiba waktunya ketika Roh Kudus diangkat nanti, barulah semua yang jelek-jelek itu terjadi. Tapi saya percaya pada waktu itu kita sudah ada bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi saudara nggak perlu takut. Ya, terima kabar baik. 3 janji Tuhan buat kehidupan kita orang percaya. Sampaikan, ceritakan kepada orang-orang lain. Mereka yang masih jauh, kata firman Tuhan. Sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Mereka akan dipanggil oleh Tuhan. Tapi mereka butuh orang yang memberitakan. Pertanyaannya, mau gak kita menjadi pemberita kabar baik? Amin. Yang mau memberitakan kabar baik boleh katakan? Haleluya. Kata firman Tuhan sekali lagi, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit kedatangan mereka yang memberitakan kabar baik. Nah, mereka itu adalah saya dan saudara. Ini tugas dan tanggung jawab kita. Mari kita beritakan kabar baik ini. Sehingga semua orang yang mendengar, mereka boleh ikut menerima dan mengalami sukacita yang sama seperti kita. Sampai pada waktunya nanti Tuhan datang kedua kali untuk menjemput kita semua. Dan kita akan bersama-sama memerintah di dalam kerajaan surga. Amin buat firman Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita mau satukan hati dalam doa. Untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk satu kabar yang luar biasa yang Engkau sudah nyatakan dalam kebenaran firman-Mu. Janji keselamatan yang sudah Engkau genapi bagi kami. Janji Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kami yang juga Engkau sudah nyatakan. Roh penghibur yang akan menyertai kami selama-lamanya. Dan janji kedatangan-Mu kedua kali sebagai Raja. Membawa kami semua dalam kerajaan-Mu untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Satu hal yang kami tahu bahwa dari semua janji Tuhan ini, kami tidak perlu lagi mengalami ketakutan. Karena Engkau Allah yang setia. Semua janji-Mu pasti Engkau genapi. Haleluya, terima kasih Bapa yang baik. Materaikan firman Tuhan itu dalam hati dan pikiran kami. Kami tidak perlu takut akan kabar-kabar buruk yang ada. Karena kabar baik yang Tuhan sudah berikan dalam Injil, itu menjadi jawaban bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi Roh Kudus, Engkau yang terus menguatkan, Engkau yang terus memberikan pengertian-pengertian kepada setiap kami. Sehingga firman yang kami terima ini sungguh-sungguh akan membangkitkan iman kami. Sehingga kami boleh semakin maju, kami boleh semakin setia, kami boleh semakin berapi-api untuk melayani Tuhan. Untuk menjadi pembawa kabar baik bagi mereka yang masih jauh. Sebanyak yang akan Engkau panggil Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Materaikan firman-Mu ini sekali lagi dalam kehidupan kami. Kami terima dengan penuh sukacita kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya sama-sama katakan, amin, haleluya, puji Tuhan.